Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2130. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sosok Kincen tiba-tiba muncul. Terlihat sesosok tiba-tiba muncul dengan mata dingin, seolah-olah dua alam semesta kecil terus-menerus dihancurkan di kedalaman matanya, dan itu terkunci pada Kincen. Untuk sesaat, sosok itu mengangkat tangannya dan sungai kegelapan yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi pedang kegelapan raksasa yang mencapai langit. Dia mengayunkan pedang hitam itu yang nampak beriak, langsung merobek dunia dan mendatangi Kincen dalam sekejap. Hancurkan! Bersamaan dengan teriakan dingin dan ganas ini, cahaya pedang yang dapat membelah alam semesta menghantam Kincen dengan keras. Ya, dia adalah Sage Agung Xiu. Sage Agung Xiu, dia menyergap dan menemukan kesempatan saat ini, dan dia melancarkan serangan terkuatnya terhadap Kincen. Apakah ada orang kuat lainnya yang mengintai? Ini adalah serangan Sungai Malam Gelap. Ini adalah Sage Agung Xiu dari organisasi Naga Hitam. Kalau begitu, Kincen pasti akan dalam bahaya. Pada saat ini semua orang terkejut dan tampak tidak percaya. Tidak ada yang mengira bahwa Sage Agung Xiu, orang kedua dari organisasi Naga Hitam, telah bersembunyi di sini dan telah mencari peluang untuk mengambil tindakan. Pada saat ini Kincen dipenjarakan dengan ketat. Dia ditangkap oleh Sage Agung Xiu. Sungai kegelapan yang dilepaskan oleh Sage Agung Xiu menyerangnya dengan satu serangan. Ini sudah berakhir, kata Sueli. Dia sang pemimpin Papiliun Abadi memiliki mata cemas dan hatinya terguncang. Pedang Sage Agung Xiu sepertinya telah mengenai jantung Kincen, membuat tubuhnya yang halus bergetar. Sementara pemimpin menara Tianwei, Yu Xin, saat ini juga mengalami jantung berdebar kencang dan telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Dia sudah menganalisisnya terlebih dulu kepada Tuan Kincen dan memintanya untuk berhati-hati, dan sebenarnya dikalahkan oleh Sage Agung Xiu. Meskipun dia memiliki keuntungan, namun Sage Agung Xiu mengambil kesempatan dan langsung membunuhnya. Dan jika sampai Kincen terbunuh, maka dia benar-benar akan tamat. Meskipun langkahnya untuk mencari perlindungan dengan Kincen sangat rahasia. Tapi dia tidak percaya bahwa tidak akan ada tembok kedap udara di dunia ini. Jika dia ingin orang lain tidak mengetahuinya, maka dia tidak perlu melakukan apapun. Kecuali dia tidak melakukan apapun, maka Tian Weitian akan tahu apa yang telah dia lakukan. Dia tidak hanya akan mati jika ini terjadi, bahkan seluruh keluarganya akan dihukum berat dan ditekan dengan kejam. Di lingkaran dalam Tian Weitian, taruhan kalahnya. Pada saat ini wajah Yu Xin menunjukkan kepahitan dan keputusasaan, sementara sang manajer di sampingnya sangat ketakutan hingga dia hampir pingsan di sana. Di bawah tatapan ngeri semua orang, pedang Sage Agung Xiu saat ini menghantam Kincen dengan keras, dan cahaya pedang yang berisi kekuatan menakutkan dari Kaisar Puncak jatuh dengan kuat. Dengan keras semua orang langsung mendengar suara keras benturan emas dan besi, dan gelombang suara yang tajam menyapu, membuat banyak orang kuat di sekitar mereka tanpa sadar menutup telinga mereka dan melihat ke depan dengan penuh semangat. Jadi apakah Kincen sudah mati? Di bawah pengawasan semua orang, pedang Sungai Malam Gelap di tangan Sage Agung Xiu merobek jubah Kincen. Akan tetapi sepertinya itu telah mengenai batu suci yang sangat kokoh, bahkan tidak meninggalkan bekas luka. Tidak ada yang tertinggal, tapi ada bekas merah sedikit saja di sana. Apa? Sage Agung Xiu memandang Kincen. Kincen ini tidak mungkin. Pedangnya mengandung kekuatan mengerikan dari sungai kegelapan yang panjang. Saat ia memahami hukum jalan besar, dengan satu serangan pedang saja, seorang kaisar puncak biasa akan dipotong menjadi dua. Akan tetapi Kincen ini tidak hanya tidak bisa dibelah, tetapi juga sama sekali tidak terluka. Bahkan tidak muncul goresan pun. Bagaimana dia bisa mempercayai ini? Bagaimana dia bisa menerima ini? Tanda merah saja?
dan orang lain di kejauhan juga menjadi tercengang. Saat ini, pedang Sage Agung Siu bahkan tidak merusak kulit Qin sedikit pun. Pikiran semua orang berdengung seolah-olah itu sangat ajaib. Ini adalah pedang dari master kedua dari organisasi Naga Hitam. Dalam keterkejutan yang luar biasa, Yu Xin dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk merasakan kegembiraan di hati mereka, dan mereka masih dalam keterkejutan yang luar biasa. Di antara semua orang, hanya Saroye yang berada di belakang Qin Chen yang nampak menyeringai, menunjukkan gigi kristalnya dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia sudah menduganya. Di bawah tatapan luar biasa dari Sage Agung Siu, Qin Chen mengangkat kepalanya sedikit dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Yang mulia, Anda telah mengintai begitu lama dan akhirnya Anda tidak dapat menahannya lagi, kata Qin Chen. Apa? Kamu tahu aku akan mengambil tindakan? Kata Sage Agung Siu, matanya menyusut dan jantungnya berdetak kencang. Sebagai seorang pembunuh, orang ini tidak bisa melakukan satu pukulan pun. Dia tahu dia tidak bisa membunuhnya, tapi dia tidak melarikan diri. Dia masih ingin melawanku. Bagaimana mungkin dia tidak punya rencana cadangan? Dia berkata dengan acuh tak acuh, sebagai seorang pembunuh, dirinya seharusnya seperti elang yang menyerang langit dan pelangi yang menembus matahari. Dia seharusnya bisa melewatkan satu pukulan dan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Bahkan orang idiot pun harus memahami bahwa pasti ada yang salah dengan ini. Jadi, bagaimana jika kamu tahu? Bunuh, kata Sage Agung Siu. Dia berkata dengan dingin. Dirinya telah melakukan perjalanan melalui banyak era di Laut Semesta Selatan. Bagaimana dia bisa dengan mudah takut? Dan boom, dia mundur dan sungai gelap yang luas di tubuhnya terus mengalir keluar, mengisi segala arah, memotong sungai malam yang perkasa terus berkumpul. Dan dalam sekejap, ratusan cahaya pedang malam yang besar muncul. Cahaya pedang malam yang gelap ini begitu megah sehingga menghalangi kekosongan ke segala arah, menutupi seluruh sosok Qin Chen dan bergemuruh ke arahnya. Jika satu pedang tidak bisa membelahmu, lalu saya akan menggunakan 10 pedang. Jika 10 pedang tidak bisa membelahmu, lalu saya akan menggunakan 100 pedang. Jika Anda tidak percaya, saya tidak percaya, saya tidak bisa membelah Anda, kata Sage Agung Siu. Dengan ratusan cahaya pedang yang menutupi langit dan menghalangi matahari seketika itu mendatangi Qin Chen dalam sekejap. Tangan Sage Agung Siu juga melebar dengan hebat dan aliran udara kacau yang beredar mengaum seperti naga yang marah, memenjarakan Qin Chen dengan erat. Langkah ini lagi, kata Qin Chen. Dia tersenyum tipis. Jika satu pedang tidak cukup, maka 100 pedang saja sudah cukup. Kata Qin Chen. Dia mengangkat kepalanya dan berdiri di sana, menatap sungai gelap yang tak berujung. Sungai malam gelap milik Sage Agung Siu ini agak mirip dengan bentuk sungai Laut Mati, akan tetapi kekuatannya jauh berbeda. Saya juga bisa melakukan trik ini, kata Qin Chen, dan ledakan. Kemudian saya melihat sungai hitam yang mengalir menyapu ruang luas yang tak berujung dalam sekejap. Cakupannya tidak kalah dengan sungai malam gelap milik Sage Agung Siu. Semua praktisi di kota Nanyuan merasakan bahwa ketika sungai hitam milik Qin Chen melonjak, auranya langsung menyapu ke setiap jalan dan setiap kekosongan di dekat area pertempuran dengan sempurna melindungi setiap praktisi. Di dekat pertempuran ini, Yu Xin dan yang lainnya nampak diselimuti juga oleh sungai yang luas ini. Akan tetapi mereka dapat merasakan bahwa aura ini melindungi mereka dan tidak menimbulkan banyak bahaya. Namun ketika hembusan sungai yang panjang ini menyapu, banyak formasi di kota Nanyuan, kendali formasi kota Nanyuan atas kawasan ini seketika melemah. Niat membunuh Laut Mati yang telah saya pahami akhirnya bisa dilepaskan dengan tidak hati-hati, kata Qin Chen. Dia merasakan sungai gelap kematian dalam dirinya. Dia merasa bahagia dan bersemangat karena ini adalah jurus mematikannya. Hancurkan! Pikir Qin Chen. Sungai hitam besar yang berisi pedang pembunuh itu melayang ke udara dengan ratusan pedang yang melayang. Pada saatnya bersamaan, boom! Sage Agung Siu yang berjubah menjadi sungai kegelapan tak berujung. Dia melihat pemandangan ini dengan kaget. Itu berubah menjadi sungai di malam hari. Itu adalah jurus pembunuhnya yang paling kuat dan sumber keabadiannya. Akan tetapi sekarang Qin Chen di depannya juga telah menggunakan jurus ini.
Meski kekuatan aturan yang dikendalikan oleh keduanya berbeda, namun bentuknya sangat mirip. Sungai gelapku adalah hasil kerja keras seluruh hidupku. Bagaimana mungkin anak ini datang dari suatu tempat dan ingin meniruku ketika dia berevolusi dengan santai? Bunuh, kata Sage Agung Siu. Dia tampak semakin gila saat dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan ratusan cahaya pedang. Potong. Qinchen mendongak. Ratusan pedang niat membunuh melonjak langit. Ini adalah berisi kekuatan niat membunuh paling kuat di Laut Mati. Namun Qinchen hanya menggunakan metode paling sederhana saja untuk memobilisasi kekuatan ini tanpa sengaja melepaskannya, karena akan sangat merepotkan jika Sage Agung Siu dibunuh secara langsung olehnya. Ledakan. Meskipun itu hanya kekuatan paling naruliah dari Laut Mati, paling rendah, namun ketika ratusan cahaya pedang itu meledak pada saat yang sama, kekosongan di depannya langsung berguncang di bawah cahaya pedang. Semua materi berwujud dan tak kasat mata di dalamnya nampak runtuh, dan itu kembali ke kekacauan. Ledakan. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Sungai Hitam niat membunuh Qinchen seketika bertabrakan dengan Sungai Gelap milik Sage Agung Siu. Apa? Mata Sage Agung Siu tiba-tiba menyusut dan dia melihat ratusan cahaya sungai pedang yang dia gunakan terus-menerus runtuh. Di bawah Sungai Hitam, energi pedang yang digunakan oleh Qinchen itu seperti gelembung ilusi yang akan runtuh. Akan tetapi tidak ada perlawanan sama sekali. Selain itu, Sungai Hitam niat membunuh Qinchen memenuhi udara. Sungai itu terus-menerus melonjak dan bergelombang menekan Sungai Malam Gelap milik Sage Agung Siu. Itu memusnahkan cakupan Sungai Malam Gelapnya dan mempersempit jangkauannya sedikit demi sedikit. Sungai Malam Gelap yang panjang ini sepertinya merupakan serangan yang dilakukan oleh Sage Agung Siu, namun nyatanya mereka juga merupakan bagian dari tubuh Sage Agung Siu. Dan ledakan. Sungai ratusan cahaya pedang dipadamkan dan Sage Agung Siu ketakutan. Dia langsung bergabung ke dalam Sungai Malam Gelap yang panjang, berubah menjadi sungai hitam yang luas seperti lautan. Kamu benar-benar menekan Sungai Malam Gelapku dan bahkan menyakitiku, kata Sage Agung Siu. Di dalam Sungai Malam Gelap, sosok tak kasat mata Sage Agung Siu berkumpul. Dia memandang Qinchen dengan kaget dan marah. Setelah melakukan perjalanan melintasi Laut Semesta Selatan selama bertahun-tahun, sudah lama sekali dia berada dalam kondisi yang tidak terluka ataupun memalukan seperti hari ini. Menarik, kamu telah berubah menjadi Sungai Malam dengan sempurna dan kamu bahkan telah dapat mengintegrasikan jalanmu sendiri ke dalam kekuatan magismu sendiri, kata Qinchen. Dia memandang Sungai Malam Gelap yang bergelombang di depannya, menginjak Sungai Malam Kematian yang tak berujung. Jurus ini, Sage Agung Siu memang telah mencapai level yang sangat tinggi. Tapi kamu, Qinchen, Sage Agung Siu, sang master kedua dari organisasi Naga Hitam yang memang sangat berbakat. Jika dia mengatakan bahwa Sage Agung Siu sebelumnya melancarkan serangan diam-diam dan dia coba sekarang, sekuat praktisi, sekuat tenaga kekuatannya sudah mendekati level 4 Kaisar Agung seperti Kaisar Yoming. Jadi, Sage Agung Siu di depannya itu sudah hampir sama dengan Kaisar Agung Yoming dan yang lainnya di beberapa level. Tentu saja Kaisar Yoming dan yang lainnya memiliki harta karun terbaik seperti Sungai Huangquan dan juga Istana 10 Hades. Namun aspek Sage Agung Siu ini masih kalah, tetapi dalam hal tingkat kultivasi sulit untuk bisa membedakan antara kedua belah pihak. Tuan Qinchen, kamu sangat kuat. Orang-orang di samping Yu Xin mengepalkan tangan mereka dan mereka menyadari bahwa mereka memang membuat taruhan yang tepat. Seseorang yang saya investasikan secara acak ternyata adalah Kaisar Puncak yang setingkat dengan Sage Agung Siu, kata Sueli. Dia sang pemimpin Papilun Abadi. Di samping dia juga penuh keterkejutan karena lebih dari 10 juta kristal kaisar. Dia benar-benar mengizinkannya berinvestasi untuk bisa berteman dengan seorang Kaisar Puncak seperti Qinchen. Itu merupakan keberuntungan yang sangat besar baginya. Apa? Bagaimana ini? Kata Sage Agung Cucong. Pada saat ini dia juga merasakan kesulitan. Dirinya tetap tinggal di sini itu karena majikannya Sage Agung Siu yang ada di sisinya. Jika kedua belah pihak bergabung bukan tidak mungkin untuk bisa membunuh Qinchen dengan cara ini. Namun komisinya tersebut dapat dianggap selesai.
Tapi sekarang kekuatan Qin Chen membuatnya sedikit pusing. Sementara saat ini dalam kehampaan tubuh besar Sage Agung Xiu menatap ke arah Qin Chen. Saya tidak menyangka Anda memiliki kekuatan seperti itu. Anda mungkin berada di level setengah langkah di antara Kaisar Puncak kan? Tidak heran, Sage Agung Xiu terbunuh di tanganmu, kata Sage Agung. Tidak heran Sage Agung Yilong terbunuh di tanganmu, kata Sage Agung Xiu. Dia sangat marah. Ada beberapa Kaisar Puncak di semua kekuatan tertinggi. Akan tetapi, Kaisar Puncak yang sama juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Kurang ajar. Sage Agung Xiu sangat marah. Sage Agung Xiu ini benar-benar idiot. Sage Agung Yilong ini benar-benar idiot. Mengapa dia main-main dengan orang kuat seperti itu? Sampah. Dasar sampah, kata Sage Agung Xiu. Dia sangat marah. Pada saat yang sama, dia menatap dingin ke arah Qin Chen di depannya. Qin Chen di depannya jelas berada pada batas menjadi Kaisar Puncak tahap akhir, dan hanya ada beberapa orang kuat seperti itu di seluruh lautan alam semesta.